Gereja Tuhan, selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dengan rekan-rekan serta jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk bersama-sama menyanyikan syukur kepada Tuhan, menyanyikan mazmur bagi Yang Maha Tinggi. Hari ini, mari kita berikan waktu yang proper untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah, serta mendengarkan kembali tentang kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Karena Tuhan adalah andalan yang tidak pernah meragukan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siang hari ini kita akan beribadah bersama. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Tuhan yang memberikan kita kelepasan. Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Kita mau meninggikan nama Dia, sebab namanya layak untuk ditinggikan. Sebab Dia layak untuk dipuji. And the name is Jesus. Come on, sing it. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of What a beautiful name. What a beautiful name it is.
Kita mau menyanyikan lagu baru. Kita mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan bahkan jauh lebih besar. There's nothing that our God can do. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. Say, there's nothing that a God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Come on, sing it. Just one word, you heal what's broken inside me. Just take a word. Just one word, and you revive every dream. You're gonna dream again. Come on. Just one touch, I feel the power of heaven.
kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan itu kita, amin. Come on. Tak lelah berjalan, tak letih berlari, dan tak gentar hatiku memegang janjimu. Kau angkat hidup kami, kau angkat hidupku, melatih tanganku. Kami mau mengangkat panjimu Tuhan, panjimu bersinar untuk ceritakan namamu, Yesus Tuhan. Kami kan berlari bersama denganmu, kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Takkan berhenti sebelum janji-janjimu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena kau mahkota kami. Haleluya. Katakan, kau angkat hidupku, kau angkat hidupku, melatih tanganku. Mari angkat, panjimu bersinar untuk ceritakan namamu. Katakan, Yesus Tuhan. Come on. Kami kan berlari bersama denganmu, kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Takkan berhenti sebelum janji-janjimu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena kau mahkota kami. Mari katakan, angkat tanganmu. Kami kan berlari bersama denganmu, kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Takkan berhenti sebelum janji-janjimu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena kau mahkota kami. Mari semuanya nyanyikan. Kami kan berlari bersama denganmu, kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Takkan berhenti sebelum janji-janjimu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena kau mahkota kami. Serukan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan, sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Shalom saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya menyapa setiap saudara yang ada di Bali, yang ada di Bandung,
Jabodetabek, bahkan yang ada di luar negeri. Saya percaya hari ini adalah ibadah yang akan memberkati kita semua. Amin. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, tapi sebelum pengumuman saya sampaikan, mari kita berdoa bagi beberapa prayer request yang sudah ada di layar. Kita akan berdoa bersama-sama, dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami berdoa saat ini untuk saudara kami yang merindukan ingin membeli kendaraan sendiri. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya, biar pemahaman tentang kasih karunia Tuhan ini yang menguasai pikiran dan hati saudara kami ini, supaya dia semakin berharap kepada Tuhan, berharap kepada janji Tuhan, sehingga apa yang dia harapkan bisa dia terima, mobil yang diharapkan bisa dia beli. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan dari dari saudara kami yang baru selesai di opname Tuhan. Kami percaya selesai masa opname ini justru kondisi tubuhnya akan semakin membaik lagi, akan semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus, akan semakin fit, dia dapat beraktivitas dengan normal, dan dia bisa menyatakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mempersiapkan kuliah mereka Tuhan Yesus di tahun ajaran yang baru ini. Kami berdoa mereka akan menerima universitas yang mereka harapkan, mereka bisa berkuliah di tempat yang mereka inginkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan menyatakan kebaikan Tuhan, memberikan setiap apa yang mereka butuhkan, setiap apa yang mereka perlukan untuk mereka bisa berkuliah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap doa ini kami terima di dalam nama Engkau Tuhan. Amin. Baik saudara, pengumuman yang pertama, ibadah online minggu depan akan dilaksanakan jam 12 siang untuk ibadah umum, dan ibadah online kids akan diadakan jam 10 pagi. Mari saudara subscribe YouTube channel GKKD Shouters, dan saudara juga bisa saling menyapa, saudara bisa saling bertanya di kolom komentar ataupun di kolom live comment. Pengumuman yang kedua saudara, bagi setiap saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, saudara dapat transfernya ke rekening yang sudah tertera di layar saudara, ataupun saudara dapat scan barcode OVO yang ada juga di layar saudara. Sampai hari ini kita sudah membantu mensupport lebih dari 80 orang per bulannya. Dan bantuan ini, paket bantuan ini kita jalankan melalui program Sharing for Caring. Dan luar biasa, program ini sangat menjadi bantuan buat banyak orang, sudah mensupport banyak sekali orang. Dan bagi setiap saudara yang merindukan untuk join atau bergabung di dalam program ini, saudara dapat mentransfer dana saudara ke nomor rekening yang ada di layar saat ini. Dan saya mengingatkan untuk setiap saudara yang terlibat dalam program ini, mari kita berpuasa setiap hari Selasa di jam 6 sore, dan kita kembali buka di hari Rabu jam 6 sore juga. Dan uang yang kita sisihkan dari puasa kita bisa kita berikan untuk program Sharing for Caring. Pengumuman berikutnya, mari kirimkan pokok-pokok doa saudara ataupun kesaksian saudara melalui DM direct message Instagram @GKKD_Shouters, ataupun saudara dapat menulisnya di kolom komentar yang ada di YouTube. Saya percaya setiap doa yang saudara harapkan dapat saudara terima di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kesaksian yang saudara ceritakan akan memberkati banyak orang. Dan yang terakhir saudara, jikalau saat ini saudara membutuhkan untuk dilayani, mungkin saudara saat ini terbaring sakit, atau saudara membutuhkan counseling, dan mungkin saudara merindukan ada persekutuan di tempat saudara tinggal atau di kantor saudara, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat GKKD Shouters yang ada di layar saudara. Baik saudara, ini waktunya kita untuk memberikan persembahan, dan sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, selama ini mungkin kita sudah belajar mengenai menabur dan menuai, bahwa menabur adalah gaya hidup dari orang percaya. Menabur adalah kunci dari kelimpahan. Bahkan setiap minggu kita menyatakan iman kita bersama-sama bahwa tuaian yang 30, 60, dan 100 kali lipat akan kita alami. Tetapi apakah kita tahu bahwa peran kita sebagai seorang penabur
menentukan apa yang akan kita tuai. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di Galatia 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Dalam ayat ini menyatakan bahwa saudara dan saya adalah seorang penabur. Dan dari ayat ini kita bisa melihat ada dua jenis penabur, saudara. Penabur yang menabur di dalam daging dan ada penabur yang menabur di dalam roh. Nah, yang pertama, apa itu menabur di dalam daging, saudara? Mari kita ketahui sifat dari kedagingan. Kedagingan itu sesuatu yang bisa kita lihat, betul? Apa yang bisa kita rasakan dan memberikan efek samping takut, khawatir, deg-degan mungkin gitu ya. Dan sometimes untuk beberapa orang kita akan sangat mudah merasakan sepertinya tidak lagi ada harapan. Dan kedagingan jelas bukan berasal dari Bapa di sorga. Karena firman Tuhan menyatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16-17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jelas menyatakan bahwa menabur di dalam daging atau kedagingan bukanlah berasal dari Tuhan. Lalu, apa itu menabur di dalam roh? Mari kita ketahui sifat dari roh. Apa sifat dari roh? Roh adalah sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa dirasakan, kebalikan dari kedagingan. Roh adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kita rasakan. Dengan kata lain adalah iman. Betul, saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, artinya, saudara, ketika kita menabur melalui iman kita akan mulai untuk bersukacita, sekalipun mungkin itu adalah uang terakhir kita. Sekalipun mungkin tidak ada kepastian akan ada promosi. Sekalipun mungkin kebutuhan pokok di rumah belum tercukupi. Tuhan akan jamin bahwa hidup saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahwa hidup saudara akan berkelimpahan. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Tapi ketika saudara menabur di dalam daging, justru kita akan menuai ketakutan yang semakin besar. Kita akan menuai kekhawatiran yang semakin besar. Dan kita akan semakin tidak bisa bersyukur dengan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi hari ini mari saudara, kita belajar untuk menabur di dalam roh, di dalam iman saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita, saudara. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama-sama. Saudara silakan membacanya di tulisan yang sudah tertera di layar saudara. Mari kita membacanya bersama. 3, 2, ya. Kami percaya ya yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, hari ini kami mau memberikan apa yang kami miliki. Kami percaya, ketika kami mempercayakan harta kekayaan kami, ketika kami menaburkan apa yang kami miliki kepada Tuhan, kami akan menuai sesuatu yang lebih besar, Tuhan. Sesuatu yang membuat kami semakin diberkati dan kami menjadi jawaban dan menjadi berkat untuk banyak orang. Kami percayakan apa yang kami miliki ke tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat di masa susah.
perbuatan-Mu dalam hidup kami. Semuanya baik, dan rancangan Tuhan atas hidup kami, semuanya damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, ku naikkan syukurku, kami meninggikan-Mu Tuhan, kami Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar lagi firman Tuhan. Hari ini kami akan mendengar lagi firman Tuhan yang hidup bagi setiap kami itu. Memberikan pengertian dan pengetahuan dan perubahan pikiran kepada setiap kami yang mendengar dan juga yang memberitakannya. Aku berdoa dan mengucap syukur buat semua kami yang ada saat ini. Kami membuka hati Tuhan yang berperkara bagi setiap kami, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang melihat sampai ke bagian yang terdalam, memisahkan pertimbangan dan pemikiran hati kami, sehingga semua kami yang mendengarkan firman Tuhan diubahkan. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan mendapatkan jawaban, mendapatkan sukacita, mendapatkan pengharapan dan damai sejahtera, sehingga kami melihat masa depan kami bukan seperti keadaan, tetapi seperti yang kami percayai, karena itulah yang Tuhan mau bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sama seperti saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat. Bahkan Allah menjadi hikmat bagi setiap kami. Kami tidak sama lagi. Dalam 30-40 menit ke depan, kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara. Rekan-rekan semua, selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa melayani kembali di ibadah Minggu tanggal 20 ini. Tadi juga rekan-rekan present worship sudah nge-lead saudara dengan sangat luar biasa ya. Sheila dengan sangat luar biasa ditemani oleh para singers, Kak Agnes, dan juga satu lagi Joanna, pemain musiknya ada Rico, Maxi, kemudian ada Yeri pada kahon yang baru kali ini melayani. Ini pelayanan pertamanya Yeri bermain kahon di ibadah online, dan juga ada Bang Seven Hot.
kita bersama-sama present dan rekan-rekan multimedia videographer juga bersama-sama kita saudara melayani dan memberikan sesuatu yang bisa membuat saudara dibangun dan dikuatkan, karena memuji dan menyembah juga adalah bagian dari ibadah. Firman Tuhan berkata, latihan tubuh itu terbatas gunanya, gitu ya. Tetapi ibadah, gitu ya, itu berbeda, itu berguna dalam segala hal karena dia mengandung janji, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah itu terjemahannya bisa jadi kebaikan dan kesalehan, tapi juga bisa jadi literally ibadah. Gitu ya. Jadi ketika saudara beribadah, saudara perlu tahu bahwa ibadah ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang gitu. Jadi pastikan saudara nggak beribadah di jalan sehingga saudara susah untuk memuji menyembah Tuhan. Pastikan saudara nggak beribadah di kafe yang buat saudara malu untuk memuji menyembah Tuhan karena akan mengundang keributan gitu ya. Pastikan saudara beribadah di tempat di mana saudara bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadahnya, memuji menyembah Tuhan, bisa mengikuti mendengarkan pengumumannya, mendengarkan praise reportnya, mendengarkan kesaksiannya. Saya sering dikuatkan dengan kesaksian yang membuat saya justru punya cerita mengenai COVID-19 misalnya ya kepada orang lain. Karena apa? Ada cerita kesembuhan yang justru jarang mungkin disampaikan oleh orang. Kemudian mendengarkan offering preach-nya, mendengarkan firman Tuhan-nya, dan saudara bisa mengikuti perjamuannya. Karena firman Tuhan berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ketika Tuhan melakukan sesuatu sebelum dia disalibkan, dia melakukan sesuatu yang penting. Dan salah satunya adalah perjamuan. Gitu ya. Jadi make sure kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadahnya. Tidak lupa juga tadi welcoming oleh istri saya, Anne. Jadi pastikan saudara mengikuti seluruh rangkaian ibadahnya karena itu akan berdampak sekali. Ibadah bukan hanya tentang khotbah saja, tetapi tentang seluruh rangkaian yang kita lakukan. Memang firman Tuhan yang berkata ya, masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan puji-pujian, ke dalam pelataran dengan nyanyian syukur, gitulah kira-kira ya. Nah, hari ini saya mau share satu firman Tuhan yang saya sedang pikirkan dan saya renungkan. Saya berharap itu juga memberkati saudara, karena itu boiling in my heart gitu ya. Firman Tuhan berkata begini, kita semua pasti sudah tahu ayat firman Tuhan ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3:20. Bagi dia yang dapat melakukan lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hari ini judul sermon saya adalah kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang mengubahkan. Dan ternyata firman Tuhan berkata bahwa kuasa itu ada di dalam kita. Minggu lalu gembala kita share mengenai jemaat mula-mula. Ada 5 kebiasaan jemaat mula-mula. Pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran. Kemudian mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka memecah roti. Kemudian mereka berdoa. Dan yang kelima, mereka melakukan banyak mujizat gitu ya. Hari ini saya mau share yang pertama, yaitu mengenai bertekun di dalam pengajaran, dan judulnya adalah kuasa yang mengubahkan gitu ya. Tapi nanti di dalam khotbahnya saudara akan lihat korelasinya gitu ya. Oke. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perhatikan bahwa Tuhan ternyata sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Betapa luar biasanya itu. Inilah kuasa yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena untuk melakukan hal yang lebih banyak dari yang kita pikirkan dan doakan itu tergantung dari kuasa yang ada di dalam kita. Bukannya Tuhan tidak punya kuasa, tetapi kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata di Lukas 9 ayat 1 dikatakan begini, saya bacakan buat saudara. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ia lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Jadi kuasa itu
bukan hanya ada di dalam kita, tetapi juga sudah kita miliki. Semua yang sudah saudara miliki adalah tergantung saudara untuk mengeluarkannya atau tidak. Saudara memang bukan yang memproduksi kuasa itu, tetapi saudara memilikinya. Sama seperti mungkin PAM, perusahaan air minum. Saudara memang bukan penyedia air minumnya, perusahaan air saya lupa ya kepanjangannya, perusahaan air gitulah, PDAM. Saudara memang bukan yang memproduksi airnya, tetapi saudara berkuasa untuk menyalakan airnya mau keluar atau enggak. Kalau saudara mau menyalakan airnya, saudara enggak akan menelepon PDAM untuk berkata, nyalakan airnya. Enggak, saudara tinggal buka kerannya. Atau lampu di rumah saudara. Saudara enggak akan menghubungi PLN setiap kali saudara mau menyalakan lampunya. Memang bukan saudara yang menyediakan listriknya, tetapi apakah listrik itu akan dipergunakan di rumah saudara atau tidak, lampu akan dipergunakan di rumah saudara atau tidak, itu tergantung saudara. Demikian juga dengan kuasa yang ada pada kita. Kita sudah memilikinya. Itu sebabnya pakailah kuasa itu. Kita tidak lagi minta kepada Tuhan untuk menggunakan kuasa itu, tetapi kita menggunakannya karena kita memilikinya. Firman Tuhan berkata di Kisah Rasul 3 ayat 6, ini unik sekali saudaraku. Petrus berkata, emas dan perak, jadi ada orang yang lumpuh. Petrus berkata begini kepada orang yang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang dipunyai oleh Petrus? Kuasa. Kuasa. Saudara, di zaman Perjanjian Baru ini kita memiliki, beda kita dengan orang di Perjanjian Lama adalah kita memiliki kuasa dan otoritas. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, ada belasan kali memang iblis disebutkan. Tetapi ceritanya sendiri mungkin cuma 3 atau 4 ya. Pertama, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ada ular di situ ya, itu pertama. Tapi itu debatable lah. Yang kedua adalah ketika Ayub, kisahnya Ayub, itu mungkin 11 atau 12 kali iblis disebutkan, tetapi dalam satu kisah. Di kisah lain mungkin mengenai Daud yang digerakkan oleh si jahat gitu ya, dihasut oleh si jahat untuk menghitung jumlah orang Israel. Tetapi di zaman sekarang, di Perjanjian Baru, ada yang berbeda, yaitu kita memiliki kuasa. Iblis dilucuti, iblis dipermalukan, iblis ditunjukkan bahwa dia tidak memiliki apapun, sehingga gambaran kita mengenai si jahat itu jauh lebih baik sekarang dibandingkan dulu. Zaman dulu, berdasarkan perbuatan semuanya, kalau orang berbuat baik, maka iblis si jahat gak bisa mengganggu mereka. Tetapi sekarang kita memiliki authority, kita memiliki kuasa di dalam kita. Itulah sebabnya ketika gembala kita minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya juga bercerita mengenai kuasa, saudara harusnya excited banget. Karena sekarang kuasa itu ada di dalam saudara. Kesembuhan itu ada di dalam saudara. Kita gak bilang lagi, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan berkata dalam bahasa Inggris dikatakan, heal the sick. Jadi sembuhkan yang sakit. Ketika kita sakit, maka kita tahu di dalam kita ada kuasa untuk kesembuhan. Ketika orang tua kita sakit, kita ada kuasa untuk kesembuhan. Kita nggak bilang Tuhan kiranya yang menyembuhkan, Tuhan kiranya menyediakan kesembuhan. Tidak, kesembuhan bagian kita. Buat kamu yang pengen masa depan kamu yang cerah, tahu nggak? Kamu punya kuasa untuk masa depan yang cerah bagi hidupmu. Itu sebabnya ketika kita nggak menyadari kuasa di dalam kita, kita mengharapkan perubahan dari luar. Kita mengharapkan orang lain yang berubah. Kita mengharapkan tetangga kita berubah. Kita mengharapkan pemerintah kita berubah. Kita mengharapkan gereja berubah. Yang secara tidak langsung berkata gembala harus berubah. Orang lain harus berubah. Tahu nggak saudara bahwa sebenarnya perubahan itu dari dalam. Karena kuasa itu ada dari dalam. Dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari yang bisa kita doakan dan pikirkan.
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa itu bekerja dulu di dalam kita, mengubahkan sesuatu dari dalam kita. Entah itu kebiasaan, entah itu pemikiran, entah itu hal-hal buruk yang kita lakukan, kuasa itu bekerja di dalam kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Allah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan melalui kuasa itu, saudara. Itu sebabnya anak-anak Tuhan sebenarnya nggak punya tempat untuk ngata-ngatain orang lain, untuk komplain dengan orang lain, untuk jelek-jelekin orang lain, dan berharap, kok dia begini ya? Di depan saya ini ada Abel, ada Surya, dan ada KJ. KJ kepanjangannya apa sih, J? Kevin Jericho. Oke, ada Abel, Surya, dan Kevin Jericho. Nama artis ya. Kalau saya mengharapkan harusnya Surya ini yang harusnya sabar, kok Surya begitu sih? Kok Kevin begitu sih? Kok Abel begitu sih? Saudara, harusnya saya yang berubah terlebih dahulu. Itu sebabnya benarlah firman Tuhan yang berkata, apa saja yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Kenapa? Itu tidak akan gagal. Kenapa? Di dalam kita ada kuasanya. Kita susah mengubahkan orang. Tahu nggak lebih susah mengubahkan siapa? Mengubahkan kita. Karena ketika kita berubah, orang lain juga akan berubah. Cara saudara memandang orang lain akan membuat cara orang lain juga berubah memandang saudara. Beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup heboh. Mungkin berita ini masih berkembang atau sudah mencapai peak ketenarannya gitu ya. Ada seorang artis yang ketika dia baru keluar dari sebuah convenience store, kemudian dia memungutin beberapa sampah plastik gitu ya, botol-botol minuman plastik gitu ya, dia pungutin, dan dia ini nggak ngomong mengenai kebersihan, tetapi dia menunjukkannya, dan itu berdampak buat orang lain. Bayangkan kita sebagai anak Tuhan yang melakukan yang sama, karena di dalam kita ada kuasa, dampaknya jauh lebih besar, saudara. Ketika saudara mulai berpikir untuk komplain, saudara perlu tahu bahwa saudara punya kuasa untuk memperbaikinya. Saya ada quote yang berkata gini, some people complain then compare, but some others complain and then contribute. Semua orang bisa komplain, tapi beberapa orang kemudian, kata firman Tuhan, bodoh karena mereka membandingkan diri mereka dengan yang lain. Measuring themselves among themselves, comparing themselves among themselves. Mereka dikatakan tidak bijaksana. Mereka mulai membanding-bandingkan. Kok gereja kita kayak gini ya? Kayak gereja yang lain dong. Kok gereja kita kayak gini ya? Kayak itu yang lain dong. Kok Blesscom kita kayak gini ya? Kayak yang lain dong, lebih keren ini. Tetapi yang orang yang lain, mereka komplain, kok Blesscom kita begini ya? And then mereka contribute. Harus diperbaiki ini. Harus diperbaiki ini. Harus diperbaiki ini. Yes, some people complain and compare. But some others complain then contribute. Itu yang diharapkan, saudaraku. Kenapa? Karena perubahan itu dimulai dari kita. Karena kuasa itu ada di dalam kita. Ini penting sekali kita mengerti bahwa setiap saudara itu punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan doakan. Sebagian saudara mungkin mengajak keluarga saudara untuk liburan. Ada yang pengen nyenengin orang tuanya. Ada yang pengen, seperti yang saya katakan tadi, sembuh. Ada yang pengen kendaraan. Ada yang ini. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih besar, lebih banyak dari yang kita pikirkan dan doakan. Tapi seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Itulah sebabnya memiliki kuasa itu penting sekali. Penting banget. Dan saudara, kabar baiknya, di dalam saudara dan saya ada kuasa yang sama. Kalau saudara sakit, saudara bisa langsung bilang, in the name of Jesus, I curse you all disease. I am healed by His stripes. Amin. Gak harus, gimana nih bang, saya sakit? No, tenang saja.
oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Terima kasih Yesus. Aku mau beristirahat lagi. Amin, saudaraku. Bagaimana untuk menyadari hal ini? Itu sebabnya kita perlu, di sini dia, bertekun di dalam pengajaran. Itu sebabnya anak-anak Tuhan perlu banget bertekun di dalam pengajaran sehingga dia setiap hari selalu dipenuhi dengan kesadaran bahwa dia di dalam dia ada kuasa atau dinamis yang meledak, yang bisa disalurkan ke semua hal yang lebih besar dari yang dapat dia pikirkan dan doakan. Amin, saudaraku. Dia perlu selalu dipenuhi dengan itu. Karena kalau tidak, dia akan mulai melihat keadaan dan mulai kehilangan kesadaran bahwa dia memiliki kuasa. Itu sebabnya kita perlu bertekun di dalam pengajaran. Ada satu cerita yang sebenarnya kurang bagus ya. Cerita mengenai seorang raja bernama Rehabeam. Rehabeam ini di dalam 17 tahun kepemimpinannya, di awal ketika dia menjadi raja, dia kemudian memerintah Yehuda dan Benyamin, suku Benyamin dan suku Yehuda. Dia memerintah dan kemudian dia mengikuti kemauannya Tuhan. Dia mengikuti jalan Tuhan. Tetapi hanya bertahan 3 tahun dari 17 tahun. Jadi 14 tahun terakhir dia nggak mengikuti jalan Tuhan. Ada yang berbeda saudaraku. Ketika dia di masa 3 tahun pertama, dia mempersiapkan salah satu anaknya untuk menjadi raja. Dia membuat persiapan yang matang dan mengirim yang lain ke tempat yang lain, disebarkan anak-anak yang lain karena istrinya banyak gitu ya. Dia sebarkan anak-anaknya ke tempat yang lain dan dia kasih harta yang berlimpah, tapi yang ini dia persiapkan bersama-sama dengan dia menjadi pemimpin. Setelah itu, dia mulai menyimpang dari jalan Tuhan, gak setia saudaraku, gak tekun di dalam pengajaran, dan kemudian dia berperang dan dikalahkan. 14 tahun itu, dia dipenuhi dengan kekalahan, dia dipenuhi dengan penyesalan, gitulah kira-kira ya. Karena apa? Karena dia gak bertekun di dalam Tuhan. 14 tahun itu keputusan yang dia buat salah. Tetapi di dalam 3 tahun pertama itu, akhirnya anaknya menjadi raja. Dan anaknya itu mengikuti jalan Tuhan. Keputusan yang dibuat ketika kita bertekun di dalam pengajaran sangat berbeda dengan keputusan yang kita buat ketika kita di luar Tuhan atau enggak lagi bertekun di dalam pengajaran. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, mari kita bertekun dalam pengajaran. Firman Tuhan berkata bahwa semua jalan orang itu lurus kok menurut pandangannya masing-masing. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bagaimana caranya Tuhan menguji hati? Apakah kita berjalan bersama-sama dengan Dia sehingga firman-Nya itu yang membuat kita berjalan di dalam track-nya atau enggak? Ini penting sekali untuk kita mengerti. Dalam bertekun ini, dalam segala pengertian bertekun, ada satu hal yang sangat menggetarkan hati saya gitu ya, yang membuat saya ketika saya membaca firman Tuhan, wah ini luar biasa banget. Yaitu kisah yang sebenarnya waktu itu sudah berkali-kali diceritakan oleh Pastor Otto, gembala kita. Perjalanan ke Emmaus. Ini gambaran dari bertekun ya, dari berbagai macam mengusahakan, memprioritaskan, mengambil waktu. Ada satu lagi pengertian yang bagus dari cerita di Emmaus mengenai bertekun. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu mengenai kematian Yesus ya, bahwa harapan mereka bahwa Yesus itu adalah jawaban untuk membebaskan orang Yahudi, orang Israel dari penjajahan Romawi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, perhatikan, dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah karakter Tuhan yang luar biasa. Bertekun, salah satunya adalah ngobrolin Tuhan. Ngobrolin Tuhan. Kenapa? Ketika orang-orang ini mulai ngobrolin Tuhan, awalnya itu adalah komplain, adalah keluhan. Kenapa ya kok Tuhan Yesus itu mati ya? Padahal dia harapan kita.
untuk membebaskan kita. Kenapa saya bisa tahu? Karena dia ceritakan lagi ketika Yesus ngomong sama dia. Ketika dua orang, salah satu namanya Kleopas, dan ketika Yesus nanya, kalian lagi ngobrolin apa? Dia ceritakan, kamu nggak tahu ya, kamu orang dari luar kota ya, kok nggak tahu ceritanya mengenai Yesus yang mati itu? Padahal kami berharap dia itu nggak mati dan membebaskan kami dari penjajahan. Tahu nggak saudaraku, ketika kita ngobrolin Tuhan, dia hadir. Ya, Tuhan ada dalam hati kita. Tetapi ketika kita ngobrolin Tuhan, firman Tuhan berkata begini, Yesus datang sendiri mendekati mereka. Yes. Ini membebaskan saya banget. Ketika saya dengan istri saya, kami membiasakan diri untuk, ketika saya ngantar istri saya ke kantor pagi-pagi, kami membiasakan diri untuk ngobrolin Tuhan. Ngobrolin pelayanan, ngobrolin bagaimana kita bisa bantu orang. Karena ketika kami ngobrolin Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan datang bersama-sama dengan kami. Dan ketika Tuhan datang bersama-sama dengan mereka, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka, dan kemudian memberikan pengertian yang benar. Di ayat lain dikatakan, lanjutannya adalah, bukankah dia membuat hati kita berkobar-kobar? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, strangely warmed. Sehingga mereka yang tadinya udah lesu, pergi ke kota Emmaus untuk mundur, saudaraku, udahlah tinggalin aja semua ini. Ketika mereka didatangin oleh Tuhan dan Tuhan menceritakan, ngobrol dengan mereka, mereka mendapat kekuatan dengan firman yang disampaikan, dan mereka segera bergegas untuk kembali ke Yerusalem. 7 mil, 1 mil itu 1,69 kilo gitu kira-kira ya. Jadi jaraknya jauh, saudara. Pergi. Dan kemudian anggaplah kalau 1,5 kilo berarti 7 mil itu berarti 10,5 kilometer. Berarti mereka dari 10,5 kilometer dan balik lagi 10,5 kilometer lagi. Jalan loh saudara. Mereka mendapatkan kekuatan. Itu sebabnya ketika kita ngobrolin Tuhan, dia akan kasih jawaban yang berbeda. Buat mereka ini adalah kekuatan dan semangat. Buat yang lain adalah kesembuhan. Buat yang lain lagi kesadaran bahwa Tuhan memberkati dia apapun nama sekolahnya atau kampusnya. Buat yang lain kesadaran bahwa dia diberkati dimanapun dia bekerja. Buat yang lain adalah mungkin kepastian pasangan. Ini ya, kabar baik buat yang mencari pasangan di masa pandemi. Buat yang lain mungkin, apa sih yang saudara harapkan? Saya pengen ganti kendaraan. Saudara, ketika saudara ngobrolin Tuhan, saudara akan semakin melihat karakternya. Dan ketika Tuhan hadir, maka kita akan tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena apa? Ada kuasa di dalam kita. Amin. Amin, saudara. Saya berharap saudara excited, sama seperti saya juga excited ketika menceritakannya ini, saudaraku. Ya saat ini ya, berbeda dengan Rehabeam, Daud bertekun. Dia juga punya komplain. Dia berkata, Tuhan di mana? Musuh-musuhku mau melawan aku. Tetapi dia bertekun di dalam Tuhan, ngomongin tentang Tuhan. Dan di awalnya dia komplain, di akhirnya dia malah berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Dia malah mengajak orang untuk memuji Tuhan. Kenapa? Ketika dia mulai ngomongin tentang Tuhan, ngobrolin tentang Tuhan, bukan ngomongin ya, ngobrolin gitu ya. Dia mulai melihat karakter Tuhan. Dan dia melihat betapa Tuhan itu luar biasa, dan masalah dia atau ancaman yang dia alami itu kecil. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu mungkin ya, saya berolahraga setelah sekian lama. Akhirnya saya make a decision to exercise lagi gitu ya. Saya membeli sebuah alat dan kemudian saya mulai exercise. Saya excited begitu banyaknya variasi dari latihan yang bisa saya lakukan dengan alat ini ya. Saya bisa latihan untuk chest, saya bisa latihan untuk back, saya latihan untuk shoulder dan untuk bagian tubuh yang lain. Kemudian saya latihan untuk core, untuk perut gitu ya. Ketika saya latihan, enak banget ini alatnya. Bisa langsung latihan yang berat. Kemudian saya mulai latihan, sambil ngobrol ditemani istri saya. Kemudian kami ngobrol, saya latihan lagi. 1-2 hari gak ada masalah. 3 hari gak ada masalah. Ketika hari keempat,
mulai terasa pegel. Saya berpikir bahwa normal, namanya juga baru latihan, ya pegel gitu ya. Saya nyantai, saya nggak terlalu ambil pusing. Hari kelima dia makin pegel, saya berpikir itu normal. Karena memang ketika badan saya pegel, biasanya itu mungkin beberapa hari setelah diawali pegel, baru dia mencapai puncak pegelnya gitu ya. Setelah 1 minggu, kok pegelnya meningkat terus. Naik terus pegelnya sampai saya sakit. Dan di hari, saya ingat banget hari Jumat, saya gak bisa bergerak. Mau bangun aja, it cost me about 1 minute. Jadi cari posisi yang enak. Karena bagian perut saya tegang, bapak sakit banget ya. Seperti orang kayak kram, tapi kramnya berkelanjutan gitu. Jadi sakit banget. Sampai gitu, gitu, sampai teriak-teriak. Istri saya nanya, kamu kenapa? Mulai mulut saya ngomong, gak tahu. Nah, ini berbahaya nih, gak tahu ini nih. Kamu kenapa? Gak tahu, saya bilang. Hari berikutnya makin sakit, saudara. Sampai saya gak bisa bergerak. Mau duduk gak bisa, mau berdiri gak bisa, mau semua bagian itu. Kemudian saya sesak napasnya, karena kalau inhale sakit. Jadi nguap, bersin, wah itu menderita banget. Gak bisa saya, kalau udah mau bersin saya tahan supaya gak bersin. Kemudian saya mulai berpikir apa yang terjadi nih ya. Apa yang sedang terjadi. Saya telepon kakak saya. Saya nanya, kok bisa begini? Apa yang sedang terjadi? Dia nanya, mungkin kamu cuma kram katanya. Waduh, saya bilang saya pernah kram. Tapi nggak pernah seperti ini. Saya tahu kram. Dari dulu saya mengalami kram, tapi nggak pernah seperti ini. Kemudian saya mulai baca Alkitab secara random. Tapi walaupun random, firman Tuhan itu hidup katanya ya. Jadi firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah pribadi. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Kemudian saya nggak sengaja baca mengenai seorang pria bernamanya Yairus. Dia datang kepada Yesus dan kemudian Yesus mendatangi dia untuk datang ke rumahnya karena anaknya sakit katanya. Ketika sampai, anaknya itu udah meninggal. Tahu nggak, ini yang membuat pemikiran saya berubah. Yesus berkata dia tidak mati, tetapi dia itu tidur. Saya berpikir, loh, Tuhan kita kok nggak tahu ya bahwa anak ini mati? Dia bilang tidur. Itu sebabnya ketika anak itu tidur, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, dia sebutnya talita kum yang artinya bangun. Namanya juga orang tidur, ya dibangunin. Kalau orang mati, dibangkitin. Karena Yesus berkata dia tidur, maka treatmentnya adalah anak itu dibangunkan. Saya mulai berkata, ini kram. Saya kasih tahu, ini kram. Saya nggak mau berpikir bahwa ini otot yang sobek atau ginjal yang ini dan segala macam. Saya nggak mau pikir itu. Saya bilang ini cuma kram. Dan karena ini hanya kram, maka pengobatannya adalah dibiarin aja. Kalau udah kelewat sakit, dikasih salep dingin kalau udah terlalu sakit. Setelah hari itu, masih ada 1 hari lagi yang dia masih sakit banget. Tetapi besoknya, sakitnya mulai berkurang sedikit. Saya bisa recognize bahwa ini reducing. Gitu ya. Mulai menurun, dan sampai 4 hari kemudian, sudah aman, saudara. Saya nggak mau tahu ini penyakit apa, karena saya tahu kram, tapi nggak begini. Tapi saya bilang, ini kram. Sama seperti Yesus berkata, dia lihat itu, orangnya sudah mati. Dia bilang, tidur. That's why, karena ini kram, maka treatmentnya adalah simple. Biarin aja, dia juga akan turun sendiri. Kenapa? Di dalam saya ada kuasa. Saya mau bertekun dengan pengajaran firman yang saya sudah dengarkan selama ini. Saudara, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara alami sekarang? Ketika saudara sakit, apakah saudara langsung bilang, wah mungkin COVID nih. Wah, ketika saudara sakit, wah mungkin ini bahaya nih, nggak bisa mencium lagi. Itu aroma, bukan wah gitu ya, bukan ya, tapi nggak bisa aroma. Wah, saya kok nggak bisa ya? Apa saya kena COVID? Hey, langsung katakan, oleh belu-belu saya sudah sembuh. Kalau saudara mau menyebutkan sesuatu, oh ini cuman kecapean.
Saudara bisa ngomong gitu sesuai dengan apa yang saudara percaya. Yes, di dalam kita ada kuasa, saudaraku. Ini penting sekali, ini pewahyuan yang baru buat saya. Saya bisa sebutkan apa itu, dan saya tahu kuasa yang ada di dalam saya, itu justru membawa kesembuhan, dan jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa sebutkan, kok begini keuangan? Oh, ini cuma masalah ini, di dalam nama Yesus aku tahu penyelesaiannya begini. Yes. Tapi kan nggak begitu sebenarnya, masalah keuangan kamu lebih berat dari itu. Sama seperti anak Yairus itu mati. Harusnya treatmentnya nggak dibangunkan doang. Harusnya nggak ada treatment, harusnya treatmentnya dikuburkan. Tetapi ketika Yesus bilang, dia tidur, maka dibangunkannya anak itu. Saudaraku, ini penting sekali kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Saudara perlu bertekun dalam firman Tuhan. Apa yang saudara kerjakan dulu, kerjakan lagi sekarang. Buat saudara yang melayani, tetap melayani dan lakukan pelayananmu dengan takut dan gentar. Bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan. Kita selalu berkata memang, ayo renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi Daud menyempurnakannya dengan berkata, saya bacakan kepada saudara, Mazmur 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan hanya merenungkan, tetapi suka dengan Taurat itu, dengan firman Tuhan itu dia suka, saudara. Suka itu begini. Terakhir kali saya ingin membeli sebuah, waktu itu saya pernah ingin membeli sebuah gitar akustik senar kawat. Karena saya suka ini, saya omongin itu setiap hari sama istri saya dan bilang, boleh Ma, sayang, saya panggil sayang kan, beli gitar dong. Ini gitar ini aku belum punya. Aku perlu banget gitar ini. Aku udah tawar dari harga segini, jadi segini, murah banget. Aku kan kidal. Jadi baru kali ini seumur hidup. Wah, gitu ya. Mulai di exaggerating gitu ya. Kenapa? Karena saya suka. Saya ngomong tiap hari. Istri saya pertama kali bilang, enggak, kayaknya enggak usah, gitar kamu udah ada, udah cukup. Bukan. Saya akan menjelaskan detail kepada dia. Gitar dengan senar kawat itu beda suaranya dengan yang senar nilon. Beda lagi suaranya dengan yang gitar elektrik biasa. Beda lagi dengan ini dan itu. Gak tahu istri saya jadi ngerti atau jadi sebel gitu ya. Akhirnya ya udah, tanya aja sama pedagangnya berapa. Wah, saya happy banget. Ribet banget waktu itu proses pembeliannya. Saya belinya dari Bandung, ada orang yang jual. Kemudian saya hubungin teman saya di Bandung yang punya adik. Adiknya sebenarnya saya nggak terlalu kenal amat. Tetapi demi gitar itu, saya minta maaf lah. Nanti saya kasih kamu tambahannya. Kemudian saya minta tolong dia kirimkan ke trans gitu ya, yang naik mobil, nanti dikirim dan diantar ke saya. Oh, lumayan ribet prosesnya. Tetapi karena saya suka, gitu ya, saya ngomong terus sama istri saya. Saya bikin fotonya bagus, saya kasih lihat ini gambarnya loh, supaya istri saya juga punya visualnya. Ini gambarnya, ini kayunya dari bahan ini keren banget, suaranya ntar bagus banget. Begitulah kira-kira untuk orang yang suka. Kalau saudara, kita suka firman Tuhan, suka nggak kita ngomonginnya? Suka nggak kita ngobrolin firman Tuhan? Suka nggak kita ngomong itu dengan pasangan kita? Atau kita cuma ngomongin pekerjaan saja, cuma ngomongin soal seperti tadi, cuma beli gitar doang. Karena firman Tuhan jelas berkata, latihan badani, semua hal yang sifatnya badani, itu sementara, terbatas gunanya. Tetapi ibadah, perbuatan baik gitu ya, dan ibadah itu hal yang sifatnya rohani, berguna sangat banyak. Karena mengandung janji untuk kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Kalau saudara sangat concern dengan kehidupan badani yang kita hanya hidupi selama 120 tahun ke depan, harusnya kita jauh lebih concern dengan kehidupan rohani yang akan kita hidupi dalam kekekalan. 120 tahun dikali 120, kali 120, kali 120, kali 1 juta, kali 1 miliar. Segitulah kira-kira kekekalan. Kalau kita sangat memprioritaskan waktu kita untuk pekerjaan kita, untuk misalnya kayak saya, hobi saya,
saya sangat concern dengan itu. Maka harusnya saya jauh lebih concern dengan firman Tuhan. Karena itu berguna untuk kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Amin, saudaraku. Mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mari kita bertekun di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita bertekun di dalam persekutuan kita. Saya menyinggung sedikit bertekun di dalam persekutuan. Persekutuan itu penting. Ibadah itu penting. Itu sebabnya welcomer itu mengatakan fokus. Kenapa? Saudara perlu berada di tempat di mana saudara bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan lengkap. Bukan hanya khotbahnya saja. Setelah kita besar, setelah kita dewasa, jangan sampai kita berpikir bahwa present worship itu gak terlalu penting. Ketika kita menyembah Tuhan, kita cuma duduk saja dan diam saja. Semuanya dilakukan di dalam hati. Seperti orang yang freeze gitu ya saudaraku. Ini lagi saat teduh ini, gak bisa diganggu ini. Diam begini terus. Karena apa? Semuanya di dalam hati. Begini, setelah beberapa waktu, kayak loading gitu pemikirannya. Enggak, saudaraku perlu. Firman Tuhan bilang, sungguh baik menyanyikan pujian bagi Tuhan, menyanyikan mazmur bagi yang maha tinggi, menceritakan kasih setianya di waktu pagi, dan kesetiaannya di waktu malam, kata Mazmur 92. Wah, saya happy banget itu sebabnya kalau nyanyi, sing it out loud. Nyanyikan lagunya, angkat tangan saudara, puji dia. Karena apa? Itu by the way perintah Tuhan. Pujilah dia dengan mengangkat tangan, pujilah dia dengan bersorak-sorai, pujilah dia dengan tangan kiri. Enggak ya. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Tuhan dengan alat musik dan segala macam. Itulah perintah Tuhan. Mari kita bertekun di dalam pengajaran akan firman. Karena ketika kita bertekun dalam pengajaran, saudara akan menyadari bahwa di dalam saudara ada kuasa yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Saya berharap ini memberkati saudara. Saya berharap ini memberikan kekuatan bagi setiap kita, bagi setiap saudara. Saya berharap kita punya sukacita yang baru buat saudara yang melayani. Lakukan pelayanan lagi terus, melayani dengan sungguh-sungguh saudaraku. Karena kondisi sekarang serba online, orang kadang-kadang hanya memikirkan dirinya jadinya. Karena apa? Gak terbiasa untuk bertemu lagi, gak terbiasa untuk follow up dengan intens seperti dulu lagi, sehingga yang dipikirkan dirinya. No, dalam segala situasi, bertekun dalam pengajaran, sehingga saudara tetap punya hati untuk melayani, saudara tetap menyadari bahwa saudara punya kuasa yang sama yang diberikan Yesus juga kepada murid-muridnya ketika mereka akan share firman Tuhan kepada orang lain. Amin. Saya encourage untuk setiap family, untuk saudara di professional, college, untuk di youth juga, dan untuk saudara yang ada dimanapun, di luar negeri, di kota lain. Saya encourage saudara supaya mari kita menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih. Saya percaya ini adalah hari Minggu yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan roti dan anggurnya. Saya mau bacakan firman Tuhannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika kita memakan roti perjamuan, yang kita lakukan sebenarnya adalah sedang mengingat Kristus, kematiannya di kayu salib. Kita sedang mengingat kuasa yang dia berikan kepada kita. Karena ketika ia mati miskin supaya kita menjadi kaya. Ia mati dengan bilur-bilur supaya kita sembuh. Ia mati terkutuk supaya kita diberkati.
Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Darah Yesus adalah materai bagi setiap kita, kepastian, jaminan bahwa janji Tuhan di dalam hidup kita digenapi, bahwa harapanmu di dalam Dia pasti terjadi. Firman Tuhan justru yang menjamin apa yang kita harapkan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Allah kami yang ajaib. Terima kasih Engkau luar biasa bagi kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesadaran yang penuh bahwa di dalam-Mu kami memiliki kuasa, bahkan kami yang sudah lahir baru memiliki kuasa yang sama setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi setiap saudara yang baru pertama kali atau mungkin sudah beberapa kali mendengarkan sermon GKKD Shouters dan saudara masih ragu apakah saudara diselamatkan, apakah saudara juga memiliki kuasa di dalam saudara. Mari ikuti doa saya karena firman Tuhan berkata dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari ikuti doa saya dengan iman. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Menjadi Raja dan Tuhanku. Engkau yang bertahta di hatiku. Berdaulat penuh. Hari ini aku menyatakan aku milik-Mu. Aku percaya aku diselamatkan. Menerima kuasa. Dan namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika aku nanti mati, aku bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat saudara yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus. Pegang bagian yang sakit. Aku hardik segala penyakit di dalam nama Yesus. Bagian tumit yang sakit. Lutut, bagian pinggang yang sakit di dalam nama Yesus. Bagian kepala yang sakit. Untuk mata yang sakit. Mata kanan yang sakit di dalam nama Yesus. Aku hancurkan semua penyakit dan jadilah sembuh. Setiap saudara saat ini menerima kesembuhan. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita akan menutup ibadah kita. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau memiliki kuasa untuk mendapatkan hal-hal dan menerima semua yang melebihi apa yang kau doakan dan pikirkan. Keberhasilan mengikuti engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, share kepada setiap teman yang lain. Saudara bisa capture, saudara bisa screen record, dan saudara bisa taruh di story saudara di Instagram. Dan saudara bisa taruh linknya supaya semakin banyak orang yang mendengarkan kasih karunia Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih juga buat semua rekan-rekan yang sudah support ibadah hari ini, yang record khotbah ini. Tadi saya sudah sebutkan sebenarnya ada Abel, ada Surya, ada KJ, dan kita percaya sama seperti kami melakukannya dengan sukacita, saudara juga yang mendengarkannya memiliki sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu.